Dan menarik sih tadi ketika pertama kali gitu kakak praktik ngajar, ada perasaan akhirnya memutuskan untuk terus lanjut karena ada keberhasilan walaupun kecil, tapi kakak merasa itu satu perubahan yang masih ada kok harapannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Identiverse, kembali lagi di podcast kesayangan kita. Dan bersama aku Deistri Ajiza sebagai host podcast kita pada hari ini. Nah tentunya aku nggak sendirian teman-teman. Tentu saja aku sudah ditemani pemateri kita yang sangat amat luar biasa nih. Bersama aku sudah ada Kak Dewantara atau yang akan dipanggil Katara. Nah teman-teman, Katara ini adalah antusias di dunia pendidikan berkebutuhan khusus. Dan tentu saja topik kita pada hari ini, karena kita mengundang Katara, kita akan membahas lebih jauh nih teman-teman tentang potensi apa sih yang bisa kita gali untuk teman-teman berkebutuhan khusus agar memiliki kemampuan untuk hidup lebih mandiri gitu ya Katara ya. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat datang Katara di podcast Identiverse. Terima kasih. Gimana Katara kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Oke, boleh di mood di rating moodnya Kak 1 sampai 10. 1 sampai 10 5 deh. Waduh, so ya. Karena kita deg-degan gak sih Kak? Iya betul, agak tegang ya. Oke, relax. Oke nih Kak, Kakak udah siap nih menyampaikan atau memulai diskusi kita pada hari ini Kak? Insyaallah. Oke, Siap. mungkin ini langsung aja ya. Nih kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Tentu saja kita mengundang Katara karena kita memiliki ketertarikan di bidang ini gitu Kak. Nah tapi kita penasaran banget, kenapa sih Kak Kakak memilih untuk berkecimpung di ranah ini? Sebenarnya memilihnya tuh gak sadar ya. Jadi bukan atas kemauan pribadi. Oke. Awalnya tuh tidak diawali dengan diri sendiri, kemauan pribadi, tapi dari pengenalan dari orang tua. Oke. Jadi dulu tuh ketika sekolah, orang tua itu mengenalkan beberapa jurusan. Nah, dikenalkanlah dengan pendidikan luar biasa. Terus dibilang kayaknya pendidikan luar biasa itu peluang kerjanya oke deh gitu. Jadi oh iya boleh gitu. Terus akhirnya masuk. Terus selama berjalanlah perkuliahan, oh ternyata menyenangkan dan berat. Oke. Gitu. Itu awal mulanya di pendidikan luar biasa atau sekarang pendidikan khusus. Nah setelah itu ketika lulus itu nggak langsung jadi guru di sekolah, tapi mencoba karir lain dulu. Terus sampai akhirnya tersadarkan, kau kan guru VLB gitu, kembalilah kau ke sekolah. Oke. Akhirnya baru kembali ke sekolah kayak gitu. Oke, berarti awalnya tuh sebetulnya adalah pilihan dari orang tua gitu ya. Betul. Karena melihat potensi karir nih kayaknya nggak biasa nih, karena mungkin nggak banyak orang ya Kak ya yang memilih bidang ini. Dan pada saat itu dikenalnya PLB, pendidikan luar biasa gitu ya. Kalau sekarang dikenalnya pendidikan khusus ya, gitu, Betul. PKH gitu ya kalau kita kenal. Oke, menarik ya, walaupun awalnya gitu ya sempat berlari dari jalur karir yang jadi guru gitu, akhirnya memilih untuk kembali. Tapi Kak, ada gak sih Kak alasan khusus yang menggerakkan Kakak kayak akhirnya milih untuk stay di bidang ini gitu? Ada. Apa tuh? Jadi gini, ini agak panjang kayaknya. Oke, nggak apa-apa Kak. Ya mungkin akan kemana-mana ya. Jadi gini, awalnya itu kan memutuskan untuk kembali ke dunia pendidikan tuh kayak ya udahlah, masa iya lulusan PLB nggak kembali ke pendidikan khusus gitu kan. Akhirnya masuk, terus tapi belum ada niatan yang kayak harus menjadi guru yang semestinya gitu. Enggak, jadi kayak ya udahlah kita ikutin aja lah seperti apa sistem di sekolah gitu kan. Akhirnya berjalan, terus lama-kelamaan tuh ternyata saya tipikal orang yang kalau udah melakukan sesuatu maunya all in gitu. Jadi ketika nyemplung berhadapan sama anak,
tahu nih, oh ketika di assessment melihat prosesnya dan lain-lain, anak ini ternyata punya potensi, harusnya bisa gitu kan. Jadi kayak akhirnya mulai ada rasa obsesi apa ya. Oke. Kayak anak ini harus bisa gitu, menerapkanlah idealisme yang zaman kuliah dulu gitu kan. Kalau misalkan anaknya begini harusnya bisa begini gini gitu. Akhirnya ngedorong gitu kan. Oh ternyata berhasil. Nah ketika ada keberhasilan muncul nih di anak, itu tuh bener-bener bikin semangat banget. Yang tadinya tuh kayak udah, ini gue capek banget sih ngomong sendiri, jawab sendiri. Karena ada momen dimana saya ngobrol sama anak tuh kayak, halo, hai. Saya jawab lagi sendiri, hai. Terus saya tanya lagi, halo, misal namanya Udin. Terus nanti saya jawab lagi, iya apa, Udin apa. Capek banget ya, kayak orang gila gitu di momen itu. Cuman ketika dia balik, itu kan berulang ya, berulang. Ketika anak ini diulangi lagi seperti itu, nggak taunya dia bisa jawab apa, itu tuh hal yang sangat dia bisa gitu. Itu jadi kayak penyemangat gitu. Jadi ternyata itu nagih terus kayak menyenangkan ya gitu, merasa kayak gue bisa kayak gitu. Anak ini akhirnya berkembang gitu. Nah terus lama-kelamaan tuh melihat, kan saya tuh kembalinya dulu ke sekolah inklusi dulu ya. Saya tuh sebenarnya saya nggak pernah ke sekolah luar biasa sebagai wali kelas gitu tuh nggak pernah. Jadi kalau sebagai DPK itu selalu di sekolah inklusi. Nah di sekolah inklusi ini tuh saya lihat fokusnya memang kepada akademik. Jadi fokusnya di akademik, di behaviornya yang harus sama gitu kan, yang harus bisa ngikutin teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi secara vokasionalnya, secara non akademiknya itu kurang begitu digali kayak gitu. Terus saya tuh jadinya kayak mikir, kayaknya kalau misalkan ya, dan menerapkan sistem-sistem ketika perkuliahan ya, kayaknya harusnya anak ini punya bekal yang bukan cuma di akademik deh gitu, bekal lain. Akhirnya dari situ mulai menetapkan kayaknya gue di sini aja deh nyemplung ya kayak gitu. Ya aku akan bergerak di sini aja deh kayak gitu. Jadi akhirnya menjadi zona nyaman ya. Iya, zona nyaman ya yang ditekuni sampai hari ini gitu. Walaupun, dan menarik sih tadi ketika pertama kali gitu kakak praktik ngajar, ada perasaan akhirnya memutuskan untuk terus lanjut karena ada keberhasilan walaupun kecil, tapi kakak merasa itu satu perubahan yang masih ada kok harapannya gitu. Terus itu menjadi pemicu semangat tersendiri. Betul. Oke, karena aku tahu sekarang kakak juga merupakan salah satu asisten dosen di London School Beyond Academy, sebuah institusi yang terfokus untuk individu berkebutuhan khusus gitu ya kak, untuk membantu berkembang secara keterampilan ya gitu. Nah itu kalau kita boleh tahu perbedaan yang kakak ajarkan sebagai tenaga pendidik PKH gitu dengan teman-teman yang tadi kakak sebut itu secara vokasional, itu apa kak? Oke, kita sebutnya gimana ya? Oke, iya. Gak apa-apa. Jadi kan di dalam pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus itu sendiri ada yang inklusi, ada yang non inklusi ya, kayak di SLB kayak gitu. Nah kalau di LSPA ini sendiri, dia itu kayak tingkat lanjut dari sekolah, menengah atas, SMA, LB kayak gitu, atau sekolah inklusi. Nah mereka tuh bentuknya LPK, jadi mereka itu mengajarkan secara keterampilan, dimana ada beberapa keterampilan yang diajarkan dari mulai desain, terus dari mulai kriya tekstil, terus juga ada akuntansi perkantoran. Nah tapi yang diajarkan yang memang yang simple ya, akuntansi perkantorannya kayak mengindeks dan lain-lain. Pokoknya yang simple, nggak yang sampai gimana banget kayak gitu. Nah kalau yang secara akademik itu dia biasanya secara intelijensi itu bisa mengikuti kayak gitu. Jadi memang fokusnya ya nanti dia akan jadi sarjana kayak gitu. Nah kalau yang di LSB ini lebih ke
keterampilan Oh, yang iya. nanti akan menjadi bekal mereka ketika mereka bergabung di dunia sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti perbedaan yang aku lihat itu untuk teman-teman yang mungkin secara kognitif tidak bisa mengikuti kita gitu ya Kak. Berarti mereka adalah fokusnya kepada keterampilan gitu ya. Betul. Oke, berarti sedangkan untuk teman-teman berkebutuhan khusus yang masih bisa mengikuti, mereka masih bisa fokus untuk ngambil pendidikan lanjut seperti di perguruan tinggi gitu ya. Iya, betul. Oke. Oh, menarik banget ya. Nah, berarti tapi aku baru tahu sih Kak, ada lembaga khusus yang memang concern di pendidikan berkelanjutan mungkin ya setelah SMA. Karena aku tahunya tuh kalau ada SLB itu biasanya SD, SMP, SMA selesai. Iya. Oke. Sekarang sudah mulai banyak LPK sudah mulai bermunculan ya, belum banyak sih. Sudah mulai bermunculan LPK yang fokusnya di ABK. Oke. Karena gini, kalau anak berkebutuhan khusus atau individu berkebutuhan khusus setelah dia lulus dari SMA, ALB, gitu ya, misalnya dia di SLB atau di sekolah inklusi, biasanya tuh orang tuh kebingungan, ini anak gue mau diapain lagi ya, ini mau kemana ya, ntar aktivitasnya ngapain ya, kayak gitu. Jadi dengan adanya si LPK ini itu tuh ngebantu mereka gitu, jadi kayak menyalurkan anak-anaknya tuh punya kegiatan kayak gitu. Biasanya tapi ada nggak sih Kak yang sampai menyalurkan ke misalkan tempat-tempat yang menyediakan pekerjaan after mereka sekolah gitu? Ada? Oh, oke, berarti ada penyalurannya juga ya Kak? Ada. Enggak cuman sampai tingkat pengembangan keterampilannya aja. Enggak, jadi pun di SLB pun juga sudah bekerja sama juga sama beberapa tempat kerja gitu untuk menerima anaknya. Kayak lu tau Alfa, ini boleh nggak nyebut nggak sih? Gak apa-apa. Ya Alfamart itu tuh dia bekerja sama, jadi dia menerima kasir untuk yang deaf, yang tuli, tuh dia menerima. Terus juga ada kayak kopi tuli, terus ada kopi sunyi, itu juga untuk anak-anak yang tuli. Terus ada lagi tuh kalau nggak salah di daerah Jakarta ya, yang khusus untuk anak Down syndrome. Kayak gitu-gitu. Terus ada lagi di mana ya? Lebih ke magang sih saat itu dia gitu. Jadi emang kerja sama ada. Berarti sebenarnya kita ngelihat ini tuh sebagai angin segar ya dan kabar baik, karena aku ngelihat juga sekarang tuh inklusi sebetulnya sedang menjadi fokus gitu ya. Dan karena sebetulnya kan perkembangan individu adalah hak semua orang. Jadi entah kita yang alhamdulillah gitu ya normal, punya kelebihan, tapi sama dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus juga hak berkembangnya perlu kita support, perlu kita dukung gitu ya Kak. Betul. Oke, berarti aku boleh tahu nggak Kakak udah ngajar berapa tahun kalau ditotalin sampai hari ini? Ngajar ya? Kalau ngajar berapa tahun ya? Berapa tahun tuh Kak? Saya ngajar itu udah dari zaman PKM. PKM itu saya 2000 berapa ya? Ya 2000 sekian lah ya. Kayaknya udah lebih dari 5 tahun, 6, 7. Ya, sekitar segitu. Oke, berarti udah Kakak tuh udah biasa banget mendampingi teman-teman gitu ya, khususnya berkegiatan menggali potensi mereka gitu. Nah, kalau Kakak dengan pengalaman yang Kakak punya nih gitu, selain mengajar, Kakak juga kan banyak mendampingi ya gitu jatuhnya. Ada nggak sih Kak tantangan khusus yang Kakak hadapin, atau gimana tuh perasaan Kakak dan cara Kakak mengatasi tantangan tersebut? Tantangan ya? Tantangannya banyak banget. Oke. Apanya tuh Kak? Spill dong Kak. Tapi tantangan yang paling sering itu iya masalah denial ya. Penerimaan, belum bisa nerima masalah dengan orang tua. Jadi untuk satu suara itu sulit ya. Untuk satu suara itu sulit. Kalau udah satu suara aja, kadang kita masih ada di fase yang aduh
lelah ya gitu. Apalagi kalau belum satu suara gitu kan, belum sevisi semisi sama orang tua. Itu tantangan yang paling beratnya. Terus juga yang kedua ya sistem yang ada di negara yang sangat maju ini gitu ya. Jadi banyak kepentok sana sini gitu kan, jadi kita tidak bisa berharap gitu kan, namanya manusia kan nggak boleh ya berharap ya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus jalan sendiri gitu, lebih mandiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghadapi mereka itu menguras emosi ya, emosi dengan anak, emosi dengan orang tua. Jadi kita harus tetap waras ya. Jadi ya dopamin gula harus itu. Oke. Karena jujur kalau misalkan mood kita, kalau pengalamanku pribadi ya, aku nggak tahu praktisi lain seperti apa. Kalau pengalamanku pribadi, kalau aku moodnya tidak baik, itu sampai ke anak, dan anak akhirnya jadi rebel. Oke. Jadi aku kalau misalkan aku sedang tidak baik-baik, aku butuh waktu dulu sebentar, sekitar 5 atau 10 menit untuk bernapas dengan baik gitu. Iya. Mengatur emosi, baru akhirnya ketemu sama anak. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak macet-macetan, capek gitu kan, terus nih anak, aduh nih anak tipe yang kayak gini lagi gitu kan, dikasih tahu ntar pas lagi sesi yang ada emosi. Oke. Gitu. Karena kalau udah emosi ya kita nggak bisa kontrol ya, maksudnya nggak tahu gitu, nanti bisa-bisa entah apa yang patah gitu kan. Oke. Ngeri gitu. Apa? Iya ya, aku lihat penuh effort ya Kak ya. Iya, effort Karena perlu banyak tenaga, betul. perlu manajemen emosi yang baik gitu, dan Kakak masih bertahan sampai hari ini. Itu Tadi keluar. aduh jangan dong Kak, kita masih butuh orang-orang seperti Kakak. Enggak banyak yang banyak yang lain. Oke, that's okay. Oke, Saya hanya segelintir aja kok. yang harus dipertahankan. Jangan bertahan, Mbak. Berarti tadi yang aku highlight adalah tentang penerimaan. Sebetulnya lebih penerimaan orang tua ya kan biasanya terhadap kondisi anak. Betul. Gitu. Karena banyak di lapangannya aku lihat beberapa orang tua itu denial, makanya beberapa teman-teman difabel itu penanganannya nggak tepat. Betul. Bukan karena sistem sekolah, Betul. tapi itu juga ngaruh sih. iya itu ngaruh di luar lain tuh gitu ya, kayak peran orang tua tuh harusnya support, walaupun kan ya mereka kan nggak tahu ya bentuk support yang mereka kasih tuh kadang terlihatnya tega banget ya sama anak kita segininya gitu, padahal kan itu diperlukan. Nah gimana Kak tanggapan Kakak tentang hal itu? Pernah nggak sih Kak sampai kayak di titik gedek banget, udah capek banget gitu? Pernah, itu tadi saya bilang dulu kan saya ini ya idealisme banget gitu ya, maunya sesuai dengan program yang saya buatkan gitu, dijalankan di rumah dan lain-lain. Tapi saya lupa yang punya anak itu kan orang tuanya, bukan saya. Kayak gitu, dimana saya tidak memposisikan diri saya sebagai orang tua. Coba kalau saya posisikan diri saya sebagai orang tua, punya anak berkebutuhan khusus, bisa terima nggak kira-kira? Bisa langsung terima nggak? Enggak. Siapa yang mau gitu kan? Karena menerima tuh berat banget ya. Butuh waktu, nggak cukup setahun 2 tahun, bahkan bisa sampai besar. Itu tuh belum bisa nerima gitu. Tapi tetap berjalan gitu ya, tetap terapi dan lain-lain, tapi tetap masih ada rasa tidak menerimanya gitu. Nah ketika kayak gitu orang tua demikian ya, kita harus posisikan dulu diri kita sebagai orang tua. Berat memang. Kita harus memahami dulu kacamatanya mereka. Terus setelah itu barulah kita sampaikan pelan-pelan. Kayak misal rencana kita begini, nanti untuk anak supaya begini. Kalau tidak dijalankan, kemungkinan yang akan terjadi adalah gini. Nah ketika orang tua memahami itu kan, orang tua nggak langsung yang oh ya udah ikutin aja lah apa maunya gitu kan. Kadang itu bisa jadi jawaban cepat aja, padahal kayak dia masih yang nggak tahu gitu kan maksudnya kayak gimana. Nah kita kan kaji lagi ya. Nanti kalau misalkan ketika orang tua udah mulai paham, ternyata ada konsekuensinya ya, melihat sendiri gitu ketika tidak melakukan A gitu, anaknya ternyata begini, nanti dia akan bisa milih
oh ternyata saya harus menjalankan A. Tapi kalau ternyata enggak, anak gue mau tetap diperlakukan seperti kaca gitu kan, ya udah, kita cuma bisa sampaikan anaknya kelak akan seperti ini kalau terus diperlakukan demikian gitu. Terus kita kembalikan lagi ke orang tua, tetap mau demikian. Ya kalau orang tua merasa tetap mau, ya udah, kita nggak bisa maksa yang harus menjadi sebagaimana mestinya gitu kan, karena itu balik lagi ya bukan anak kita. Oke. Gitu, karena kalau misalnya kita paksain, capek yang ada, capek banget, karena banyak di luar sana orang yang lebih butuh yang kita bantu gitu. Udah cuman dia doang. Biarkan orang-orang yang orang-orang ini tuh kita kasih pilihan aja. Oke. Sisanya dia pilih mau kayak gimana. Terus kita sudah sampaikan juga konsekuensinya seperti apa. Ya udah. Oke. Berarti pada akhirnya kita belajar meletakkan POV orang lain ya Kak ya. Karena ya mungkin sistemnya kalau kita ngajar juga ya kita harus tahu nih POV murid kita gimana. Betul. Begitu juga gitu ketika Kak ngajar teman-teman difabel, kita harus rela lihat dari kacamata orang tua gitu, gimana perasaan mereka punya anak dengan mungkin kondisinya sedikit berbeda gitu. Oke. Tapi Kak pernah nggak sih ngerasa putus asa, dan apa yang akhirnya merubah mindset Kakak kayaknya itu kan di luar kendali kita. Rasanya kita lebih baik memprioritaskan teman-teman yang mungkin lebih bisa diajak kerjasama dan lain-lain. Apanya? Sorry? Apa yang bikin Kakak ngerasa akhirnya Kakak menerima itu kayak oh ya udah kayaknya emang kita nggak bisa maksain itu gitu. Oke, yang pertama itu jangan lihat ABK individu berkebutuhan khusus sebagai beban. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka punya hak yang sama. Mereka manusia, itu ya dibeda-bedain lah ya, gitu kan. Terus juga setelah itu sama seperti manusia pada umumnya yang punya berbagai macam potensi. Mereka pun juga punya potensi, pasti. Jadi jangan pernah lihat kurangnya aja, tapi lihat dia bisa apa. Oke. Kayak gitu, dia bisa apa. Nah setelah itu kita kembangkan kebisaannya mereka. Misal, mereka itu bisa anak Down syndrome itu kan ini ya ramah gitu kan, lucu gitu. Nah kita lihat apakah dia bisa melayani, apakah dia bisa menjadi pelayan kalau nanti ketika sudah masuk ke dunia realnya gitu kan. Ya kita kembangkan itu cara dia melayani orang, beramah tamah dan lain-lain. Terus misal anak ini bisa ngelukis gitu, bisa punya potensi di lukis gitu. Ya udah kita kembangkan potensi dia. Dia suka ngelukis, ya udah kita ajarkan ngelukis A B C D E F G gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa jadi pelukis, ikut pameran atau bikin sebuah produk kayak gitu-gitu. Terus misal dia jago di bagian komputer, desain, kayak gitu. Kita ajarkan dia cara mendesain seperti apa. Sampai nanti desainnya dilirik sama perusahaan mana pengen bikin iklan kayak gitu, pakai desainnya dia gitu. Itu bisa. Jadi banyak kok harapan-harapan yang muncul. Jadi bukan cuman duh anak gue ini lagi harus gimana ya. Jangan cuman lihat bebannya aja gitu, tapi setelah menerima ya anaknya demikian, atau tetangga atau teman kita demikian, atau adik atau kakak yang demikian, ya kita lihat potensi selanjutnya. Kira-kira dia bisa apa? Kita cobain semua. Cobain di ranah-ranah yang non akademik. Karena kalau kita cobain yang akademik doang, emosi yang ada ya. Gitu, mau jadi apa sih memang kalau ngejar akademik kayak gitu kan. Jadi kita lihat di non akademiknya, kita cobain semua, ketemu potensinya di bidang A gitu. Jadi kita kejar di situ. Oke. Kayak gitu sampai dia bisa menggunakan potensinya di dunia yang nyatanya. Oke, seperti masyarakat ini. Betul. Oke, berarti poinnya adalah sebetulnya kita perlu pandai melihat potensi dari setiap individu ya Kak sebenarnya gitu. Betul. Bukan cuman untuk teman-teman difabel sebetulnya, tapi dia semua orang gitu. Karena kita lupa ya Kak, terlalu sibuk ngeliat apa yang kita nggak bisa, kita mau bisa di bidang itu gitu. Sedangkan apa yang kita bisa sebenarnya potensi kita kayak ya udah karena kita tahu bisa cukup sampai sana, padahal enggak. Padahal itu salah satu hal yang harusnya
kita fokuskan gitu ya Kak. Dan untuk teman-teman difabel itu adalah modal utama dan sangat penting. Betul sekali. Iya, karena itu kadang orang tua dan kita bahkan gitu Kak, kita tuh pengen banget sempurna di semua hal gitu kan. Iya, Karena kita nggak bisa maksain itu ya Kak. betul, kita nggak bisa paksain itu. Jadi kita harus fokusnya sama apa yang bisa, jangan sama apa yang kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa, biarkan orang lain melakukan itu. Oke. Setiap dari kita punya peran masing-masing ya Kak. Betul, makanya kan manusia makhluk sosial ya. Karena memang tidak bisa sendirian. Kita akan perlu berbagai macam orang dalam hidup kita. Oke, aku tapi jadi belajar sih Kak, kayak oh ternyata bener ya, manusia tuh terakhir nggak ada yang sama sekali nggak punya potensi gitu. Allah tuh titipin setiap orang kayak minimal satu gitu, minimal satu pasti ada kan Kak gitu. Tapi kadang kita atau misalnya khususnya orang tua dari teman-teman kita yang difabel gitu selanjut putus asa sampai kita lupa gitu kelebihan apa yang sebenarnya Allah titipkan gitu. Ya. Dan tentunya untuk kita syukuri ya Kak ya. Betul. Nah, mungkin karena kita ngelihat sekarang itu sekolah negeri, sekolah umum gitu ya, udah banyak merubah sistem menjadi sistem inklusi gitu. Karena kan mungkin tuntutan dari pusat sistem gitu ya Kak, yang berharap berharap bahwa pendidikan ini bisa dijangkau oleh semua kalangan, oleh semua orang gitu. Nah, tanggapan Kakak dengan sistem inklusi kita yang saat ini apakah sudah memadai nih Kak sesuai SOP-nya gitu? Oh, memadai banget. Bagus. Oke. Ini jawaban serius ya semoga. Saya bukan orang yang masuk ke dalam sistem ya. Saya kurang tahu nih sistemnya tuh sudah baik atau belum, dari dalam seperti apa. Cuman yang saya lihat dari luar ya, di luar Oke. pendapat pribadi ya, Oke, gimana tuh Kak? belum siap. Oke. Yang saya lihat belum siap. Jadi mau di negeri, mau di swasta masih belum ramah. Jadi yang saya lihat gini, oke, sistemnya udah oke nih, misal sudah berjalan dengan baik gitu di bagian inklusifnya. Tapi ketika ke murid lain, ke guru lain, itu masih ada tuh stigma-stigma tentang anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi kayak contohnya saya pernah di sekolah saya tuh gini. Misal si A, misal Akbar namanya ya. Iya. Akbar, kamu jangan nakal ya, kalau nakal nanti kamu masuk inklusi center. Oh, Maksudnya apa nih? Saat itu saya dengarnya agak emosi ya. Jadi kayak inklusi center tuh apakah sebuah bengkel gitu kan untuk memperbaiki anak-anak yang bermasalah gitu kan? Kan bukan. Berarti kan masih ada stigma itu sendiri. Terus akhirnya muncullah anak-anak itu melabel jadinya. Ih, nggak mau kayak gitu. Jadi ngelihat anak dari inklusif itu seakan-akan kayak dia beda, dia gini. Bukan sebagai kita teman, kita main dia, kita tahu dia beda, ya udah kita ajak bersama gitu. Jadi masih ada tuh yang kayak gitu-gitu pun, bahkan dari tenaga pengajaran sendiri yang demikian kayak gitu. Terus juga agak semerawut ya di inklusi itu. Ada yang tipenya dipisah-pisah. Jadi ada yang ini sekolah untuk yang reguler, yang ini sekolahnya untuk yang ABK-nya kayak gitu. Ya inklusinya di mana kalau dipisah? Oh iya oke. Kayak gitu. Terus ada juga, kalau menurut saya ya, karena memang sebenarnya ada tipe kalian demikian. Tapi kalau menurut saya, apa inklusinya kalau dipisah kayak gitu. Terus ada lagi yang udah digabung, tapi ternyata anak ini tetap dibedakan tuh dalam artian dikucilkan. Ya inklusinya di mana gitu. Jadi cuman jatuhnya tuh sekolah kayak cuman ya udah ini inklusi buat terima anak lu yang ABK. Terus nanti programnya kayak yang penting anak lu sekolah aja lah di sini. Kayak gitu. Jadi kayak inklusi-inklusian. Oke. Kayak gitu menurut saya ya pribadi. Oke. Terima Kak. Oke, berarti kita kayak masih ngelihat sebetulnya dikatakan inklusi memang inklusi, tapi menjadi inklusi Jadi inklusi yang sebenarnya belum.
Oke, karena ya tadi aku baru sadar sih Kak, kayak oh ternyata kan inklusi itu kan ya bisa kita katakan maksudnya terlihat setara dan semua orang terlihat sama gitu ya Kak. Tapi masih banyak pembeda-pembeda bahkan stigma-stigma yang seolah-olah justru perbedaan itu masalah gitu. Padahal kan tujuan dari inklusi adalah kesamaan sih, bukan kesamaan kesetaraan yang diperjuangkan gitu ya Kak. Tuh. Oke, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya kayak satu kali lagi, eh, dari awal terus sampai hari ini gitu, apa yang kakak akhirnya lihat dan kakak syukuri kakak masih di bidang ini gitu, dan apa gimana perasaan kakak yang awalnya mengikuti arah orang tua dan sampai hari ini kan menjadi bagian dari karir kakak. Yang aku petik dan syukuri ya, oh ternyata gue gak punya saingan kan. Oke, masuk. Enggak sih, enggak. Jadi ranah kerja ini potensinya besar. Oke. Terus setiap tahunnya pun juga jumlah ABK terus bertambah ya. Bertambahnya juga bukan cuman dari mereka secara lahir ABK, tapi juga karena pola asuh Oh, oke. kayak gitu. Jadi ya, akhirnya terlihat seperti ABK. Jadi harusnya dia bisa berkembang seperti biasa, tapi karena salah pola asuh jadinya terlihat seperti ABK. Oke. Kayak gitu. Nah, saya di sini tuh jadinya bersyukur saya lebih bisa banyak bersyukur ya, banyak bersyukur terlahir baik-baik saja gitu kan, hidup sampai di detik ini gitu kan. Terus juga melihat kemajuan perkembangan anak-anak ini itu tuh jadi sebuah nikmat tersendiri. Terus juga ternyata aneh tiba-tiba. Deep banget ya kayak maknanya sih kelihatan deep banget sih. Ternyata untuk hal-hal apa ya, jadi kayak hal-hal kecil yang dulu bagi saya tuh yalah cuma gitu doang, yalah gitu doang gitu, menjadi sebuah hal yang besar gitu yang bisa disyukuri kayak gitu. Jadi banyak syukurnya, banyak lebih aware-nya gitu. Terus juga lebih bisa memaklumi banyak orang jadinya. Oke. Jadi kayak ketemu orang yang misal marah-marah mulu, oh ya udah maklum, mungkin something gitu. Jadinya judging ya. Lebih ke akhirnya memanusiakan manusia. Iya betul, jadinya lebih seperti itu sih. Oke, berarti lebih bisa mencintai tanpa syarat ya kan? Iya. Karena iya. Karena penting banget guys sih Kak, aku ngelihat ya tadi dengan stigma yang ada di masyarakat gitu ya, rasanya kita menghalangi hak-hak berkembang teman-teman yang seharusnya kita bisa support, kita bisa dukung gitu ya. Dan kakak salah satu orang yang bersedia dan berkenan gitu sampai hari ini di ranah ini. Alhamdulillah. Kita harus diapresiasi ya Kak. Gak semua orang mau, teman-teman. Terima kasih ya Kak sudah ada dan membantu teman-teman yang membutuhkan orang-orang seperti kakak. Semoga kakak bertahan. Amin, aku doakan. Oke, mungkin aku juga mau mengucapkan terima kasih karena kakak udah mau sharing banyak hal terkait dunia apa ya sebutnya, dunia inklusi, dunia Anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, dunia anak berkebutuhan khusus yang nggak banyak orang tahu, dan sedikit banyak akhirnya kita tahu gimana kita harusnya mendukung mereka, mensupport mereka. Hal kecil apa sih yang sebenarnya kita bisa bantu gitu ya Kak. Mungkin dengan kita membicarakan ini, orang-orang juga akan lebih aware nih Kak terkait bahwa mereka tuh bagian dari kita loh. Kita tuh bukan sesuatu yang terpisah karena kita hidup di masyarakat yang sama gitu ya Kak. Jadi harapannya kita bisa saling menerima, kita bisa saling mendukung dan berkembang lebih jauh dengan saling support gitu ya Kak. Betul. Oke, terima kasih Kak Tara sudah berkenan hadir, jangan kapok ya Kak, bertemu dan ngobrol lagi bareng Akil. Mohon maaf ya kalau misalkan saya ada salah-salah ngomong. Ya banyak deh. Karena ada kakak editor yang satu nanti. Oke, teman-teman Identiverse, mungkin segitu dulu percakapan dan diskusi seru kita pada hari ini. Aku harap teman-teman bersedia untuk menantikan
podcast-podcast selanjutnya yang tentunya pembahasannya akan selalu menarik dan selalu dinantikan. So jangan lupa subscribe, like, and comment, and share tentunya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.